RRI dimanapun Anda berada, kondisi pandemi dengan status PPKM level 4 ini. Kita coba menyoroti bagaimana untuk zona merah Kota Depok. Kami langsung menyapa orang nomor 2 di pemerintahan daerah Kota Depok dengan Bapak Imam Budi Hartono. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Mas Danang. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk seluruh warga Depok. Pak Imam, kondisi zona merah ini di wilayah Depok, di wilayah kita tercinta ini masih belum bisa tergeser nih Pak Imam. Walaupun saya tahu Pemda, seluruh stakeholder, mungkin semakin masyarakat juga sudah semakin meningkatkan untuk protokol kesehatannya. Tapi bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah nih memang kita di pemerintah tidak kenal lelah dalam menangani wabah COVID-19 ini. Iya. Karena memang ini tahun kedua ya, wabah ini ada di kita, di Kota Depok, termasuk juga di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Iya. Bekerja bagaimana bisa mengatasi, ya mengobati, membantu, melayani segala hal-hal yang terkait dengan masalah COVID-19. Terutama 3 hal. Pertama masalah kesehatan, itu paling utama. Yang kedua masalah pendidikan, karena dari awalnya harusnya Juli ini sudah bisa tatap muka, sekarang PJJ lagi. Yang ketiga masalah laju perekonomian Kota Depok di bawah 0 ya, minus 1,9. Tapi kita terus bangkit dan kemarin dapat penghargaan tuh. Kita bisa mendapat penghargaan karena memang bisa mempertahankan perekonomian di Kota Depok bisa bagus dalam masalah mempertahankan komitmen di bidang ekonomi. Jadi itu. Nah, berbagai hal ya kami di pemerintah tuh membentuk Satgas COVID kan, dan membagi beberapa bidang supaya tidak tertumpu pada wali kota atau wakil wali kotanya, tapi semua dinas ikut terlibat dalam mengatasi masalah ini. Masalahnya memang sangat kompleks sekali ya, baik tadi yang saya sebutkan salah kesehatan saja. Ini luar biasa ya, masalah rumah sakit di Kota Depok penuh full. Rumah isoman kita sudah buat di PSC, Pusat Studi Jepang, lalu di Makara UI, dan kami sekarang nambah lagi di Makara UI 2 ya. Alhamdulillah, sehingga semua masalah kesehatan dan isoman dari tempatnya kami persiapan. Masalah yang lain, masalah oksigen, lalu masalah obat-obatan, sampai masalah TPU, tempat pemakaman umum. Itu kami sudah menyiapkan sedemikian rupa ya, walaupun pasti ada kekurangannya, adalah kita lah sebagai manusia bukan tempat yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tapi semuanya sampai anggaran itu refocusingnya itu berkali-kali. Sampai terakhir BTT, biaya tak terduga dari kami itu udah habis, kami refocusing lagi untuk penambahan anggaran tersebut dari anggaran fisik, terutama dari PUPR dan Perumkim ya, perumahan dan pemukiman yang fisik-fisik yang belum dilelangkan, kami tarik kembali untuk membantu warga untuk mengatasi masalah COVID-19. Karena bagi kami nyawa adalah segalanya dibanding dengan fisik. Kalau ngomongin tadi Bapak singgung mengenai anggaran untuk COVID Pak, Satgas, boleh tahu Pak nominal sejauh ini sudah berapa Pak untuk bisa menekan angka kematian, angka yang terpapar? Kalau dari angka BTT ya, biaya tak terduga itu, dari kami itu sudah hampir 100 miliar kami gelontorkan di luar dari yang memang anggaran yang memang sudah kami prediksi di dinas masing-masing gitu Pak. Ya apa di dinas masing-masing tadi ya, untuk RSUD kami gelontorkan, untuk dinas kesehatan dengan 38 puskesmasnya, dengan obat-obatannya dan seterusnya sudah kami gulirkan. Termasuk di dinas sosial untuk bantuan pangan bagi masyarakat yang sedang kesulitan. Dan lain ya, semua stakeholder pasti membantu untuk bagaimana membangkitkan ekonomi, menjaga kesehatan, pendidikan di WiFi gratisnya, itu semuanya kami gelontorkan cukup besar sekali. Mungkin kalau di total bisa sampai hampir 500 miliar kali Pak. 500 miliar itu artinya anggaran untuk bulan Juli saja Pak, atau dari awal Januari? Di anggaran tahun 2021 ini kan setiap tahun pasti akan ada anggaran masing-masing gitu. Artinya yang tersebar di seluruh dinas ya, baik dinas kesehatan, dinas sosial, lalu juga ada untuk COVID, di Satpol PP, dan Satpol PP itu bayangkan saja misalkan kita harus nutup gitu ya, ada PPKM, kita harus gerakan manusia harus dibatasi, ada penutupan jalan, ada pos-pos pemantauan. Itu bayangkan saja untuk kasus kemarin, misalkan kasus di 2020 itu
dalam 54 hari atau 60 hari ya, kami untuk makan saja ya, untuk para petugas-petugas di lapangan itu selama sebulan bisa sampai 1 miliar untuk makanan saja. Baik ya. Pak, terakhir Pak, jadi jurus terjitu untuk bisa menekan, karena berbicara Jawa Barat, yang terkena adalah salah satunya Kota Depok, Pak. Jurus terjitunya Pak Imam nih, orang nomor 2 seperti apa nih Pak untuk bisa menekan kematian, angka terpaparnya COVID? Silakan Pak. Iya, ya pertama adalah kita akan memaksimalkan vaksinasi dari seluruh warga ya. Warga, karena dengan vaksinasi ini imunitas kita akan lebih bagus lah ya, untuk tidak tertular. Jadi terus kita melakukan vaksinasi. Yang kedua adalah dengan melakukan, jelas ya bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah, kita melakukan 5M gitu ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, mengurangi mobilitas ya Pak ya. Mengurangi mobilitas dan yang lainnya ya, termasuk mengurangi datang ke kerumunan kan gitu. Ini yang kita upayakan tidak terjadi, dan sekarang mengalami penurunan. Hal tersebut kita lakukan jauh penurunan ketimbang 2 pekan yang lalu. Ini dari mana indikatornya? Indikatornya dari penguburan jenazah yang terkena COVID. Kemarin itu puncaknya itu sampai 90. Biasanya kami kalau normal itu hanya 10 atau 20 per hari untuk penguburan. Kemarin itu puncaknya itu sampai 90, bayangkan. Jadi kapan itu Pak 90? Minggu 2 pekan yang lalu lah ya. 2 pekan yang lalu artinya masih di bulan Juli ini Pak ya? Masih di bulan Juli ini. Dan kami mengalami kesulitan untuk para penggali kubur. Bayangin aja yang biasa cuma sanggup 10 gitu kan, atau 20, harus menggali sebanyak 90. Nah, alhamdulillah kami punya spider mini alat untuk ngeruk tanah sehingga tenaga mereka bisa hemat. Nah, ini salah satu ini juga ya terobosan bagi kami untuk membantu, karena kalau ketika para penggali kubur juga nggak sehat, akan terkena COVID, bingung kita siapa lagi yang akan gali kubur kan gitu. Ini saya memang berharap warga tetap stay home gitu ya, kalau tidak penting banget. Ya insya Allah kami dari pemerintah mencoba untuk warga-warga yang terkena dampak, terutama warga miskin ya, untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya, sembakonya melalui program pemerintah, seluruh bansos, bantuan dari pemerintah. Kami akan menggelontorkan sebanyak 425.000 bantuan sembako untuk berbagai elemen yang terkena COVID. Mudah-mudahan bisa terbantu dari bantuan pusat, dari provinsi maupun dari pemerintah Kota Depok. Baik, closing statement Pak. Kalau bukan wali kota dan wakil wali kota Depok itu nggak afdol kalau nggak pantun Pak. Sebagai penambah penyemangat buat kita nih, isoman, supaya bagi semangat, atau bagi mereka yang lagi terpapar biar cepat sembuh. Silakan Pak Imam. Siap ya. Bunga mawar, bunga berduri di tengah taman harum mewangi. Warga Depok yang saya cintai ya, tetap di rumah agar mendapatkan ridho ilahi. Nah, ini bukti kalau memang Pak Imam ini pejabat asli wali kota Depok, karena langsung to the point, bisa ditembak, pantun, dan jadi hasilnya. Luar biasa, sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama Mas Danang. Selamat siang Pak Imam, Ibu Di Hartono.